Newstalk, politiknya juga pop. Newstalk, ruang publik Newstalk. Ya, terima kasih pemirsa buat Anda yang sudah memberikan komentar dan juga sudah memberikan gambaran begitu ya wajah-wajah potensial yang menurut Anda layak untuk masuk di kabinet di www.inewstvmobile.com. Kita sudah masuk di segmen terakhir tapi sepertinya masih ada beberapa nama nih ya yang akan kita bocorkan kepada pemirsa. Kalau tadi Menteri Ekonomi, Pariwisata, kemudian Menkumham begitu kan. Kalau boleh sumbang saran dari konteks komunikasi politik, partai yang memenangkan pemilu legislatif, lalu juga ikut mengusung calon presiden. Saya rasa dengan kondisi data kemenangan yang ada di Indonesia, PDI Perjuangan layak ya mendapatkan misalnya sampai 7 kursi. Seharusnya. Iya, itu layak ya dan harus diterima secara sportif. Partai Demokrat juga Ya? banyak. Dulu ya waktu Partai Demokrat menang juga demikian. Jadi tadi kita sudah menjawabkan nama-nama, beberapa yang kita diskusikan, ya walaupun pasti Pak Andreas Pereira nggak mau disebutkan namanya, kita sebutkan ada Andreas Pereira, kemudian tadi Profesor Hendrawan Supratikno, ya. Siapa lagi Bu? Pramono Anung. Oh, Mas Pramono Anung. Pramono ya. Anung, ya, Jadi terus? meskipun Mas Andreas nggak minta kan kita kan kita nggak disuruh juga tadi kan. Enggak, ya. Biar lebih fair kalau teman-teman yang Pramono bilang. Anung ya, Iya, Pramono Pramono Anung. Anung. Cocoknya untuk di mana Ibu? Tadi belum saya interview Oh, gitu ya. Yang penting adalah potensial gitu ya untuk masuk dalam untuk kabinet. menjadi pejabat publik. Ini kan pimpinan tertinggi di birokrasi. Jadi menurut saya memang betul-betul orang yang sudah kompeten. Punya kompetensi, punya kapasitas. Kompeten saja tidak punya kapasitas untuk mengeksekusi percuma. Jadi tadi itu kan persyaratannya memahami secara utuh. Apa itu Trisakti, apa itu Nawacita. Jadi ini jangan sampai menjadi slogan kosong gitu ya. Nawacita ternyata cita-cita. Jadi sakitnya tuh di sini Bu kalau Kata itu ya. sini nih. Jadi tadi ya sudah disebutkan beberapa Pramono Anung ya. Kemudian juga TB Hasanuddin barangkali ya. Iya. Sangat berpengalaman dan senior juga di Orang-orang partai ya. sosok-sosok yang meyakinkan publik ya. Dalam kondisi yang katakan kurang percaya atau distrust seperti ini, pemerintah memang harus merespon dan mengakomodasi cepat gitu ya. Nah, ini mereview atau menata ulang kementerian yang disebut kabinet kerja tadi itu. Tidak hanya tentunya menteri-menteri yang tepat-tepat semua duduk gitu ya, tapi juga dirjennya ini, leadership dari Pak Jokowi harus hadir. Kayak main bola Pak Effendi. Gimana? Kalau menteri bisa direshuffle ya Pak Effendi. Oh ya. Kalau presiden bisa nggak direshuffle? Enggak, ini saya nanya. Jangan. hati-hati, dia hati-hati. Ini pertanyaannya. isu-isu sensitif ya. Sensitif. Ini 20 Mei loh Pak. 20 Mei ini Pak. Artinya gini, ibarat sepak bola, kita bisa lihat Pak, sepak bola itu penyerangnya bagus, pemainnya bagus. Kadangkala malah yang kurang bagus itu malah pelatihnya Pak. Contoh yang nyata. Yang terakhir itu Pak Real Madrid itu. Real Madrid. Nah, itu kan Ada Ronaldo, Nah, betul Gareth kan? Bale, Marcelo, Benzema, Iya kan? Marcelo, Iya Pepe kan? dan semuanya ya. Akhirnya ketahuan bahwa yang kurang bagus adalah pelatihnya. Kenapa yang nggak direshuffle? Pelatihnya saja Pak. Ini misalnya loh. Misalnya. Ini sama juga. Saya dulu dengan Mas Kelly juga pernah punya klub bola ya. Betul. Itu sebetulnya saya pemain belakang, Mas Kelly pemain di mana-mana begitu ya. Itu kita juga sewa pelatih waktu itu. Jadi bayar pelatihnya patungan pemainnya. Itu salah. Yang kita sewa adalah pelatih lumba-lumba. Makanya nggak benar. Silakan. Nggak, kan, Mas. Ya saya kira gini, pertama nama-nama yang disebutkan tadi itu mungkin punya efek wow juga untuk rakyat gitu ya. Ya, karena itu tadi Mas ya, jadi artinya ada hak dari partai pemenang pemilu secara lazim di seluruh dunia, tapi mereka juga wow karena profesional ya. Dan Ya, jadi mereka sudah berjuang lama gitu ya untuk memperjuangkan misi ekonomi yang jauh sebelum ada nawacita diformulasikan gitu ya. Nah mestinya kalau memang itu ingin ada jejak di lapangan, tim itu yang dibangun. Jadi bukan cuma 1 atau 2 kementerian ekonomi saja, tetapi keseluruhan kementerian yang terkait dengan bidang ekonomi itu harus ada perspektif yang sama tentang hal itu. Kalau tidak nanti ada yang satu ingin membuka investasi asing misalnya demi sektoralnya kenaikan investasi untuk mendorong pertumbuhan dan seterusnya.
Padahal di sisi lain ada kebutuhan kita untuk menjaga kemandirian misalnya pangan, energi dan seterusnya. Ini akan bertubrukan. Nih saya mau ke teman-teman mahasiswa dulu ya, kita kasih kesempatan boleh ya Bapak Ibu ya sekalian Iya, ya. boleh, Pak. Karena Yuk. kawan-kawan mahasiswa juga sepertinya mungkin punya usulan nama begitu Iya. kira-kira wajah-wajah potensial. Atau ada pertanyaan Ada ya? pertanyaan atau mungkin ada pernyataan, silakan. Siapa yang akan, ya boleh dengan siapa? Ya, saya Rumaulidia Prameswari dari Universitas Esa Unggul. Ya. Di sini saya ingin bertanya. Pertanyaan saya adalah bagaimana sih untuk melakukan tes bahwa calon menteri baru itu paham tentang nawacita dan trisakti. Terima kasih. Bagus. Bagus. Ya. Menarik loh. Ya. Ya. Saya kira sekarang kelihatan, artinya masyarakat pun memahami Iya. bahwa penting menteri itu untuk memahami platform dari presiden. Atau platform malah pemerintahan. sebaliknya, jangan-jangan masyarakat melihat ini menteri mana sih yang melakukan nawacita dan trisakti kok belum kelihatan. Gitu. Jadi harusnya memang benar harus ada tes. Nah kira-kira yang cocok seperti apa kalau dari Iya, Bu Siti? mestinya yang menjawab itu yang punya Trisakti. Ya, Tapi gambaran saya secara ingin umum. mengingatkan, jangan Saya sampai kira Trisakti itu punya kita semua loh. Oke, iya, iya. yang punya nawacita maksud Iya. saya. Nawacita itu kan diperes dari Trisakti ya, Iya. diperas sedemikian rupa menjadi 9 program nawacita. Waktu itu Buya Syafi'i Ma'arif mengatakan, ini harus kita ingat, apa iya Pak Jokowi mampu akan melaksanakan Trisakti itu secara nantinya itu sempurna, paling tidak dengan baik gitu. Nah itu pertanyaan yang luar biasa menurut saya, yang ini menjadi kenyataan di 7 bulan pertama. Oleh karena itu saya setuju dengan Profesor Erani tadi, bahwa kalau dalam konteks ekonomi, bidang ekonomi, itu tidak hanya di Kementerian Ekonominya, tapi kementerian terkait yang langsung berhimpit, bersinggungan dengan ekonomi itu, diletakkan orang yang sungguh-sungguh memahami itu. Iya. Nah ini menjadi sangat krusial menurut saya, relevan untuk dilakukan, diakomodasi oleh Pak Jokowi JK tentunya ya dalam kabinet ini, supaya ini kan taruhan dari PDI Perjuangan sebetulnya. Ini eranya PDI Perjuangan, kalau betul-betul tidak transaksional, betul-betul tanpa syarat, buktikan bahwa memang profesional yang ada di PDI Perjuangan mampu melakukan itu. Ini taruhan. Artinya tidak ragu-ragu ya Bu. Iya. Seperti misalnya Betul. waktu kejadian pemilihan Kapolri pengangkatan itu. Itu kan kenapa tidak mulus? Karena agak bermasalah kan? Iya. Nah kalau mulus jangan ngambil Kapolrinya dari laki-laki, dari perempuan, polwan misalnya. Itu pasti mulus. Ya, itu dijamin itu. Iya. Sekretaris negara juga kalau bisa cari yang perempuan supaya urusannya mulus gitu loh. Iya. Misalnya di sini Pak bocorannya nih. Ada ya. Untuk juri bicara presidenan. Ini lebih cenderung kalau bisa Nirina Zubir. Ini kan juru bicara, ya kan? Ya kan? Nih konsultan spiritual. Perlu juga ya, perlu. Iya, perlu. ya. Ya, kalau bisa Dedi Dukun. Ini cuma usul, ya kan? Jadi tinggal pilih. Monggo Pak Effendi aja nanti sampaikan siapa yang mulai usul bebas. Kalau saya lihat Pak Erani cuma senyum-senyum Loh aja iya, gitu. tapi dia punya pilihan. Tapi punya pilihan usulan. sendiri. Enggak menjawab tadi pertanyaan Iya. mahasiswa. Tesnya gimana? Dalam konteks ekonomi, bagaimana tahu persis bahwa ini Cocok calon dengan menteri ini, ini ha. memang akan membawa nawacita dan trisakti ya Iya. yang diperas dalam 9. Yang paling gampang kan ekonomi-ekonomi yang jumlahnya tidak banyak tadi itu, yang dari permukaan, itu kan menyampaikan gagasannya setiap hari selama puluhan tahun. Tinggal diuji isinya apa dan konsistensinya bagaimana. Kita yang agak kecewa itu kan bagaimana mungkin ketika platform agung tadi itu dipilih dan kemudian memenangkan pertarungan itu, tiba-tiba kebijakan ekonominya jauh menyimpang dari spirit tadi itu Iya. dalam waktu yang relatif singkat gitu ininya. Nah kita ingin mengembalikan tadi itu gitu ininya. Marwah. Kalau memang masih dipercaya, dipastikan bahwa ada perubahan kebijakan ekonomi yang jauh lebih mendasar. Ya. Tapi kalau memang tidak ada kesungguhan atau kemauan itu, ya barangkali tadi pilihannya semacam itu. Mungkin saya mau menambahkan Pak. Oh iya. Akhirnya kalau- dia menyampaikan sesuatu juga ya. Saya mau mengusulkan untuk menteri menambahkan menteri baru. Apa Yaitu itu? menteri fauna Pak. Fauna? Iya, karena terkait dengan kasus jambul kuning ini, kita memerlukan menteri fauna. Kenapa tidak menteri fauna dan flora? Karena flora ini sudah dijadikan stadion. Stadion Flora Bung Karno. Sebenarnya teman mahasiswa Ya. tadi ingin mengusulkan nama juga Betul. buat calon menteri ya. Tapi itu nama dosennya sendiri, jadi
Jadi harus hati-hati. Oke, kalau dari Pak Andreas Tahan, sendiri nggak gimana jadi nih gitu. untuk menjawab pertanyaan dari kawan-kawan ini tadi? Saya kira saya sepakat sekali dengan apa yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa ini bahwa memang menteri tersebut harus paham dengan dengan nawacita, Trisakti dan nawacita. Tapi bukan hanya sekedar paham, Bung Fendi. Dia harus punya komitmen bahwa dia mau melaksanakan itu. Gitu. Orang paham belum tentu dia punya komitmen. Itu tadi sudah disebut ya. Saya kira itu penting. Ya. 6 bulan ini sudah bisa menilai komitmen sebetulnya ya. Walaupun hasil nantinya orang mengatakan 1 tahun, tapi komitmen udah harus terlihat Harus dari 6 jelas bulan itu. ini. Karena dengan demikian akan terlihat yang mana yang bekerja benar dan yang mana yang tidak gitu. Nah sekarang saya kira untuk ke depan untuk mengukur atau untuk menilai yang punya komitmen tentu ya kalau saya dari PDI Perjuangan saya katakan bahwa ya kalau PDI Perjuangan jelas kita komit dengan apa yang dipresentasikan oleh Presiden karena kita buat sama-sama soal nawacita itu. Tentu tapi bukan berarti teman-teman di luar PDI Perjuangan tidak setuju atau tidak komit dengan itu. Nah, saya kira di sini kan tentu perlu ada ujian khusus untuk itu. Tadi Dandan sudah mengusulkan, Dadan apa Dandan sih namanya? Dadan sudah mengusulkan nama. Pak Kli mau mengusulkan menteri-menteri lain? Mungkin perhubungan Dadan atau apa? bisa juga dijadikan menteri. Menteri apa yang cocok? Menteri Perdagangan. Itu perdagangan. Saya ke Mbak Siti Zuro. Mbak, ini munculnya masalah isu reshuffle ini di samping masalah kinerja juga katanya juga ada perahu dari pelabuhan lain juga mau merapat gitu. Gimana? Rombongan rame-rame nih. Rombongan, iya. Benar begitu Bu Siti? Iya, jadi bisa jadi seperti itu. Jadi karena politik itu selalu opsi-opsi kemungkinan-kemungkinan, apapun dimungkinkan. Tentunya Pak Jokowi JK sangat memerlukan kekuatan tambahan. Tidak ada partai yang berkuasa lalu yang terkurangi kekuatannya malah justru mencari terus gitu ya. Lah ini yang kelihatannya tentunya ya Pak Andreas sudah manggut-manggut berarti setuju gitu ya. Artinya kalau ada tambahan kekuatan itu kan tambahan dukungan. Tidak mungkin politik itu tanpa dukungan. Jadi dukungan menjadi sangat signifikan, sangat berarti bagi tentunya ya partai dan ini partai yang leading ini kan PDI Perjuangan. Oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan welcoming gitu ya mempersilahkan partai-partai lain yang ada di KMP untuk bergabung. Mbak, saya artinya tadi dibilang setuju tapi gini. Kembali tadi apa dengan tadi, catatan ya. Ya dengan catatan. Iya, Kembali tadi apa yang kita bicarakan dari poin terakhir soal komitmen. Iya. Jadi ketika kampanye itu kan kita berada pada posisi yang berbeda gitu. You komit dengan you punya program, platform dan rakyat tahu ini gitu. Nah sekarang siap tidak untuk berkomitmen dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi dan Pak JK. Saya kira di sini juga tentu akan menjadi ukuran buat siapa yang mau terlibat itu di depan rakyat, di depan konstituennya. Artinya gini Pak, beda pendapat itu adalah sebetulnya kan hikmah. Betul. Ya, yang menjadi musibah itu kan kalau beda pendapatan kan gitu Pak. Kita jelaskan. Ini menarik, terutama karena kalau ada kapal lain berlabuh, ini Pak Andreas Pereira harus menjaga supaya kapalnya dia jangan dikurangi juga muatannya gitu ya. Makanya Pak Effendi, saya lebih usul Pak Effendi. Ini ada yang baru saya usulkan. Ini lubuk hati saya paling dalam. Bagaimana kalau usulan saya Pak untuk Menteri Perhubungan Pak? Kalau saya menawarkan Pak Jonan Pak. Pak Jonan bukannya? Ignatius Jonan udah jadi Menteri Perhubungan. Sudah ya? Jonan. Oh sudah? Iya. Ya sudah. Saya usul aja. Masalahnya bukan itu. Ini permasalahannya adalah ketika saya waktu SD, jujur Pak, menyebut nama-nama menteri itu dengan mudah loh Pak. Betul. Menteri Penerangan Harmoko. Cepat Pak, tapi sekarang kenapa agak sulit? Ini yang jadi masalah. Bingung jadinya. Nah, kenapa? Itu bukan masalah nama menterinya susah Pak, karena faktor umur juga. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, sepertinya memang seru kalau kita memperbincangkan kaitan dengan masalah kabinet, reshuffle dan juga kita harus tahu siapa-siapa menteri nanti yang akan masuk. Tapi kalau boleh saya tarik kesimpulan sebenarnya siapapun nanti menteri yang masuk dalam jajaran kabinet yang baru kalau memang ada reshuffle. Kenapa kalau Bang? Menseskap atau Mensesnek itu perlu segera dicatat namanya satu lagi. Siapa? Luhut Sitompul. Nah, paling sukses. Bisa menelpon Pak Presiden, bisa meng-SMS Pak Presiden. Itu. Oke, ya ini
Bener ya, ini boleh dibocorkan berarti ya? Bisa nelpon Pak Presiden, bisa SMS Pak Presiden. Itu jangan-jangan Pak Ruhut di samping dulu lawyer juga buka ini, counter pulsa kali ya. Ya oke, siapapun lah itu, begitu ya, siapapun nanti menterinya yang akan menduduki posisi-posisi di kabinet, tentu saja pesan dari masyarakat adalah mampu memperbaiki ekonomi kita dan juga tentunya yang pasti adalah bisa meningkatkan kesejahteraan. Begitu harapan dari masyarakat. Saya ucapkan terima kasih untuk semua narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini, Bu Siti Zuro, Pak Andreas Pareras dan juga Pak terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Kawan-kawan mahasiswa dari Universitas Esa Unggul juga terima kasih. Dadan dan perempuan-perempuannya terima kasih sudah menghibur kita malam hari ini. Kita ketemu lagi di news.pol setiap hari Senin dan juga Rabu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kami semua pamit, saya Rizka Indah. Terima kasih, selamat malam. Yo, everybody, put your hands up in the air. Yo, yeah. Saturday morning, jump out of bed and put on my best dress. Got in my car and race like a jet all the way to you. Knock on your door with heart in my hand to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah. Can I have your song for the rest of my life? Say yes, say yes. 'Cause I need to know. Say I never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend. The answer is no. Why you gonna be so rude? 'Cause you know I'm human too. Why you gonna be so rude? I'm gonna marry him anyway. Marry that boy. Marry him anyway. Marry that boy. Yeah, no matter what you say. Marry that boy and we'll be your family. Why you gotta be so rude? I hate to do this, you leave no choice. Can't live without him. Love me or hate